الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Berkuru fi qawlihi subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اذكروا في صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari kita bersama-sama pada hari ini. Pada saat ini kita tengah berada di tempat yang suci, makanul mutahhara, tempat di mana kita bermunajat langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara berjamaah pada hari ini. Hal ini memang adalah sesuatu syariah yang diwajibkan kepada kita kaum mu'allaf, yaitu taklif. Sallallahu alaihi wasallam menerima syariah ini ketika awal-awal tiba berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka sholat Jumat diwajibkan, diperdukan ketika awal-awal tahun Hijriyah, yaitu di Madinah. Mudah-mudahan sholat Jumat kita, sholat jamaah kita, sholat 5 waktu kita, sholat sunnah kita, dan akhlak-akhlak terpuji kita semuanya dinilai ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang Jumat yang berbahagia. Ketika kita berbicara tentang asyukrulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 2 kata yang biasa tersambung, yaitu alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah itu adalah pujian kita yang diucapkan muncul dari hati, jiwa, sanubari melalui bahasa lisan, alhamdulillah. Dan itu merupakan satu kedekatan kita, nilai-nilai dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang biasa mengucapkan alhamdulillah. Tapi ketika kita sambungkan dengan asyukrulillah, maka di sini orientasinya berakar dari alhamdulillah
Tapi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan tidak cukup hanya dengan ucapan. Terkait dengan hal ini, ketika kita melihat pengertian asyukur, syukur adalah asyukru huwa ittihadun ni'am. Ittihadun ni'am li ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Syukur itu ittihad, menjadikan ni'am. Ini jamak ni'am, bukan nikmat. Ni'am, banyak nikmat. Nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat keluarga, nikmat kecerdasan, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat. Ittihadun ni'am, nikmat tadi itu kita jadikan li ta'atillah subhanahu wa ta'ala, jalan-jalan menuju ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian praktis yang namanya syukur. Maka kalimat tauhid tadi itu alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mendapatkan satu nikmat, banyak nikmat. Tadi disebutkan banyak nikmat. Maka ittihadun ni'am, semua nikmat-nikmat yang tadi kita orientasikan kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam khutbah singkat ini, sesungguhnya yang tersirat dalam syukur itu adalah kata istiqamah, istimrar. Maka syukur itu tidak hentinya, tetapi selalu bersama-sama dengan kehidupan kita, syukur dan istiqamah kita. Meristimrarkan apa yang kita syukuri tadi itu, apa yang kita puji dari Allah Subhanahu wa taala ini. Maka melalui khutbah singkat ini ada empat pola kita tempatkan syukur ini, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pola yang pertama adalah al-ibadah al-qalbiyah, terkait dengan hati. Hati ini tentu kita mau pakai beribadah. Sebab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia mempunyai jiwa, mempunyai hati, mempunyai lisan, mempunyai badan, mempunyai harta, itu nanti untuk memberikan realisasi kita kepada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nikmat qalbiyah, hati. Hati, semua orang punya hati. Manusia mempunyai hati, jiwa. Jiwa yang cerdas, bijaya, salim. Maka ketika jiwa kita, hati kita menjadikan nilai-nilai ibadah, maka yang diungkapkan dalam hati ini adalah semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuklah yang disebut dengan ikhlas. Masuklah dengan disebut ar-raja, ilmu tasawuf. Masuklah disebut dengan al-ikhlas. Masuklah yang disebut dengan niat. Kita datang ke tempat ini, setidaknya ada beberapa komponen itu menjadi satu. Ada ikhlas, ada niat, ada taat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru di hati, komponen di hati. Maka hati ini kita harus syukuri. Bagaimana cara mensyukuri? Kita selalu beriktikad baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu orientasikan hati ini, selalu berniat-niat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ibadah al-lisan. Lisan, lidah. Kita syukur ada lisan. Kita syukur ada bahasa. Bagaimana bentuk kesyukuran ini adalah tentu ittihadun ni'am. Kita jadikan nikmat lisan tadi ini mengeluarkan bahasa-bahasa yang elok, bahasa-bahasa yang bermanfaat, bahasa-bahasa yang berguna. Itu yang disebut dengan asyukru bil lisan. Syukur kita adanya kita lisan. Yang ketiga adalah al-ibadah al-badaniyah. Satu nikmat
badan kita. Badan kita sehat. Badan kita bisa berjalan-jalan. Badan kita bisa melakukan hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kepentingan dunia dan akhirat. Maka pembuktian syukur kepada badan kita ini adalah badan kita fungsikan menjadi alat berorientasi kepada hal-hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh badan kita. Kita berjalan ke masjid. Kita berjalan ke tempat bisnis kita. Kita berjalan dengan tempat tugas kita. Tempat swasta atau negeri berjalan, badan berjalan. Semua ini adalah kita manfaatkan kesyukuran ini untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sejujur-jujurnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah yang terakhir, ibadah al-maliyah. Harta adalah satu nikmat lagi. Nikmat hati, nikmat badan, nikmat lisan. Ternyata harta juga mempunyai satu nikmat yang disebut dengan nikmatul maliyah. Dan ini kita orientasikan kepada kepentingan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepentingan bersilaturahmi, kepentingan umum. Ini yang disebut dengan ibadah al-maliyah. Harta kita itu kita manfaatkan untuk beribadah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ada konsep zakat. Ada konsep sedekah, ada konsep infak, ada konsep sumbangan dan lain sebagainya. Empati kepada hal-hal kepada saudara kita yang memerlukan bantuan-bantuan secara harta berdampak. Ini yang disebut dengan beribadah secara harta. Maka semua tadi komponen ini empat ini, ibadah qalbiyah, ibadah lisaniyah, ibadah badaniyah, ibadah maliyah, empat ini sesungguhnya melekat pada diri seorang yang beriman. Bahasa gampangnya disebutkan ijtihad, mengambil daripada nikmat-nikmat tadi itu untuk jalan-jalan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara pribadi orang ini mempunyai apa yang disebut al-akhsyash, kejujuran, etikabilitas, kejujuran pribadi, kejujuran kita bahwa tidak ada daya upaya kecuali ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran kita menerima rezeki ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran kita menerima sehat ini adalah Allah yang mensehatkan. Ini yang disebut dengan etikabilitas. Itu kejujuran, sehingga apa yang menjadi kepribadian kita insya Allah itulah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini tadi memberikan satu gambaran untuk kita bahwa semua yang dilakukan tadi itu empat elemen, ya ibadah qalbiyah, ibadah lisaniyah, ibadah maliyah, badaniyah dan maliyah, semua empat ini adalah ternyata jalan-jalan kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu dan dimanapun kita berada, lahir dan batin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni tilawatan aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajid waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim.
Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum innaka sami'un qaribun yuqadil hajat. Allahumma fir lana wa sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma adil haqq haqq wal ittiba' wa adil batil batil ijtinaba. Allahumma aslih dzurriyyatina wahdihim ila sabil rasyad. Allahumma ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma rabbana atina min rahmah wa min rasyad. Allahumma bil muslimin wal muslimat al-ayyan innaka antal qadir wahid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ida'il qurba wal nahy 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa aqimis shalah.